Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum pertemuan ini kita kemarin sudah membahas tentang proses penyakit yang terjadi pada stroke. Bahwa stroke itu dibedakan menjadi berapa macam, Bapak dan Ibu? 3 ya. Eh, Dibedakan berapa macam, Bapak dan Ibu, yang kemarin? Geser ke samping. Ya, kita sambil mengingat. Dibedakan menjadi dua, apa dan apa. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri, Pak. Kalau hemisfer kanan dan hemisfer kiri, itu kan otaknya. Otak dibagi menjadi dua belahan, kanan dan kiri. Itu. Dan yang kanan itu mengendalikan aktivitas tubuh bagian kiri, dan yang kiri mengendalikan aktivitas tubuh bagian kanan. Terus, kalau salah satu hemisfer itu mengalami cedera, maka akan terjadi yang namanya stroke. Atau secara medis disebut dengan CPA. Ya, tuh. Nah, sekarang stroke itu dibagi menjadi berapa? Jadi dua, yang Dua. terjadi perlahan kronis dan terjadi mendadak atau pendarahan. Ya, Bu Lisa betul. Jadi dua. Satu karena iskemik terjadi karena kematian jaringan. Sehingga area yang berikutnya mestinya mendapat aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu tidak tercukupi, bahkan tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Yang akhirnya terjadi kerusakan sel otak. Dan ini biasanya terjadi perlahan-lahan. Kemudian yang kedua adalah timbulnya pendarahan. Nih, pendarahan ini kurang lebih terjadi pada 20% kejadian stroke. Dan itu biasanya bersifat mendadak atau tiba-tiba. Sehingga dua hal yang pas ini sebetulnya bisa menjadi pembeda kita yang orang awam. Ketika mendapati pasien, diminta untuk menceritakan riwayat kejadian dulu. Apakah terjadinya itu secara tiba-tiba atau diawali dari gejala ringan-ringan dulu, kemudian pasien itu tidak bisa apa-apa. Tuh. Kemudian kemarin juga kita pernah bicara bahwa seseorang terjadinya stroke itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang bisa menimbulkan stroke apa Bapak dan Ibu? Yo, Teman-teman, darah tinggi bisa. tekanan darah tinggi. Merokok bisa, Apa Mas kolesterol Bagio? tinggi, protein, Iya, kolesterolnya kolesterol tinggi, tinggi. Pak. Betul. Apalagi Diabetes, konsumsi Konsumsi narkoba, konsumsi alkohol atau pengguna narkoba, iya, obesitas, dan gaya hidup betul. kurang gerak, Oke, diabetes. Biasanya diabetes iya, lebih banyak sama stres. Stres atau iya. depresi yang lebih banyak. Oke. Secara prinsip bahwa apa yang disebutkan
itu tadi satu akan mempengaruhi kerja jantung, yang kedua akan mempengaruhi lubang pembuluh darah arteri. Kerja jantung bagaimana? Kerja jantung akan meningkat. Ini terjadi pada hipertensi. Kemudian yang lainnya adalah lubang pembuluh darah diameternya berkurang. Sehingga menjadikan berkurangnya pasokan darah ke area itu. Kalau pasokan darahnya berkurang, maka nutrisi dan oksigen tidak tercukupi. Padahal yang namanya otak, oksigen menjadi makanan utama. Oke. Nah, itu menjadikan bekal kita ketika kita menerima pasien untuk menggali riwayat terjadinya stroke, termasuk faktor yang mempengaruhi, sehingga nanti kita bisa mengambil langkah untuk penanganan stroke berikutnya. Nah, ketika pijat sebagai salah satu penanganan, nah, apa yang dilakukan dahulu sebagai seorang terapis? Pijat berperan di dalam pemulihan penderita stroke. Kemarin sudah dibahas. Kapan pijat itu dilakukan pada stroke? Saya sampaikan yang kemarin secara prinsip adalah untuk tindakan preventif dan promotif. Kemudian yang kedua adalah untuk tindakan pemulihan. Ya. Supaya apa? Dampak dari serangan stroke yang biasanya adalah kelumpuhan anggota badan itu bisa pulih. Maka di sini dikatakan stroke itu berperan dalam pijat itu berperan di dalam pemulihan penderita stroke. Nah, pertama ya dan terpenting yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jantung klien. Mengapa? Karena jantung bisa menjadi sumber dari timbulnya stroke. Nah, jantung diperhatikan karena rentetannya pasien stroke biasa ada masalah dengan peredaran darah. Ya, kolesterol yang tinggi sehingga timbulnya plak. Orang berpenyakit gula sehingga darahnya kental, maka jantung berat untuk memompa dan seterusnya. Maka hal itu perlu diperhatikan. Yang kedua, gangguan anggota tubuh sebelah manakah yang terjadi? Maka di sini disebutkan hemiplegi. Terjadi kelumpuhan pada anggota badan separuh tubuh. Kemudian jenis kelumpuhannya diidentifikasi. Pada orang stroke biasanya kelumpuhannya spastik. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang yang menderita stroke itu posisi tangannya apakah lurus saja ataukah bengkok. Gimana Bapak dan Ibu kalau mendapati orang kena stroke, posisi tangannya, posisinya kira-kira gimana? Bengkok, Pak. Bengkok. Ya, artinya terjadi spastik Bapak suaranya kekakuan. putus-putus nih, Pak. Oke. Nah, kemudian orang yang menjalani terapi fisik untuk pemulihan stroke, ya,
dapat memperoleh dengan terapi pijat. Bahwa proprioseptor itu adalah persendian pada anggota tubuh yang terkena, bisa salah menafsirkan adanya pembatasan yang terjadi yang menyebabkan degenerasi fungsi otot. Nah, kalau orang stroke itu tidak dimanipulasi, ya maka sendi-sendinya juga tidak akan bergerak. Nih, nanti akhirnya terjadi kontraktur, terjadi kekakuan sendi. Otot-ototnya tidak pernah kontraksi sehingga tonusnya menjadi lemah yang pada akhirnya menjadi lembek. Maka peregangan, olahraga, perbaikan sirkulasi di area sensasi baik dapat memperlambat proses kelemahan otot kalau tidak dilakukan manipulasi di antaranya dengan melalui pijat. Nah, ada pariwara yang lewat, ya ini adalah buku panduan lengkap secara umum. Nah, namun ini belum membahas penyakit. Buku panduan lengkap secara umum yang bisa dibaca dimiliki oleh Bapak dan Ibu supaya wacana kita itu meningkat. Nah, bagaimana protokolnya pijat? Bahwa pijat yang diberikan kepada pasien stroke ini akan berlangsung dari suatu waktu ke waktu. Sehingga Bapak dan Ibu yang pernah mendapati pasien stroke tentunya butuh penanganan jangka panjang. Maka di sini saya katakan pekerjaan terapis pijat itu tidak pernah selesai. Ya. Karena apa? Ketika sudah terjadi pemulihan, butuh maintenance yang secara rutin harus dikerjakan kepada kliennya. Karena apa? Tubuh pasien itu ibaratnya adalah sebuah permadani. Ya. Kalau orang lukis itu sebuah kanvas yang harus dicoret-coret dengan puas supaya menjadi pemandangan yang indah. Nah, kalau tubuh pasien sebagai permadani untuk terapi pijat, maka diselesaikan dari pukulan demi pukulan pijat untuk memperbaiki kondisi tubuh pasien. Nah, ini adalah gambaran pada orang yang menderita stroke. Dilihat dari depan saja, antara sisi kanan dan sisi kiri tidak simetris. Karena apa? Pada satu sisi terjadi hipertonik dan hipotonik. Yang pada akhirnya bisa terjadi kekakuan atau kelembekan otot. Kemudian pada salah satu sisi tubuh akan terjadi fleksor lebih kuat. Ini artinya apa? Didapatkan tanda-tanda salah satu anggota itu lebih ditekuk dibanding diluruskan. Kemudian sendi ketarik keluar. Ya, kalau sendi ini ketarik keluar maka akan mempengaruhi sudut sendi sehingga rentang geraknya terganggu. Bahkan nanti ditanya untuk menggali riwayat, mungkin pasien juga mengalami sembelit. Karena apa? Tidak efektifnya otot-otot tubuh klien.
Nah, ketika kita mendapati pasien dengan stroke, apa yang kita lakukan? Ketika kita berhadapan, pasien diajak bicara dalam rangka pemeriksaan. Dilakukan anamnese. Dari bicara itu kita juga sudah bisa tahu apakah bicaranya lancar ataukah cadel, kemudian dilihat bentuk mulutnya, apakah kanan dan kiri simetris ataukah asimetris. Kemudian dilihat dari anggota geraknya, apakah dia tanpa menggunakan alat bantu untuk berpindah tempat atau jalan, ataukah dia menggunakan tongkat atau krok. Tuh. Kemudian, apakah dia membutuhkan bantal untuk posisi yang tepat. Nah, ketika kita mendapati pasien itu duduk, nah, kita amati saja apakah dia perlu penopang. Nah, artinya apa? Kalau dia itu butuh penopang, kita punya pikiran telah terjadi kelemahan pada satu sisi badannya. Kemudian dilihat apakah ada riwayat kejang. Ya. Ini perlu dipahami dan perlu diingat bahwa semua teknik yang diberikan kepada pasien nanti karena akan berlangsung lama. Ya, ini harus lambat. Kemudian harus berirama. Nih, dan harus berulang-ulang. Dan ini harus dijelaskan kepada pasien, jangan sampai nanti dia dipijat sekali dua kali yang perubahannya sangat minim dikira tidak berefek. Karena secara teori memang butuh perjalanan panjang. Kemudian tidak melakukan apapun yang bersifat mengejutkan pasien. Ya, karena apa? Bisa memicu timbulnya kejang atau kaku. Nah, ini dikatakan kapan terjadinya stroke supaya kita bisa melakukan estimasi apakah karena iskemik atau karena pendarahan. Kemudian juga obat apa yang sedang diminum atau pernah diminum. Kemudian sudah menjalani perawatan medis di mana apa yang dilakukan, termasuk apakah mengikuti program pemulihan atau rehabilitasi, apakah dilakukan fisioterapi, dan sebagainya. Nah, juga termasuk ditanyakan apakah pasien itu termasuk pengguna narkoba atau selama terjadi stroke diberikan obat-obat yang sifatnya narkotik. Kemudian diperiksa raba. Adakah kekakuan sendi? Kalau ada kekakuan sendi sudah berlangsung berapa lama? Ini ditanyakan. Kemudian apakah terapi sebelumnya yang didapat? Bagaimana kemajuannya? Nah, PT ini fisioterapi Bapak dan Ibu. Apakah pernah mendapat fisioterapi? Kalau mendapat fisioterapi, bagaimana perkembangan? Orang yang menderita stroke biasanya pilu atau cadel, sehingga vokal
konsonan sulit dipahami. Maka kita sambil mempelajari apakah ada cara terbaik untuk berkomunikasi yang efektif dengan pasien. Kadang kita menggunakan bahasa nonverbal. Karena apa? Yang disampaikan oleh pasien kita seringkali tidak paham. Kemudian kita melakukan observasi juga terhadap kondisi emosi pasien. Ya, apakah terjadi ledakan emosi ataukah justru menarik diri? Nah, karena apa? Kalau menarik diri berarti ada faktor depresi. Nah, ada faktor depresi. Kemudian juga pasien apakah mengalami nyeri. Kalau nyeri ditelusuri di area mana. Bagaimana tingkat keparahan nyeri itu dirasakan. Kemudian juga dilihat apakah posisi yang kanan dan kiri itu simetris. Apakah ada kerusakan di kulit atau masalah di kulit. Nih. Kemudian ditanya juga. Nah, karena pasien perlu untuk aktivitas sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan, ditanya tantangan terbesar yang harus dilakukan itu oleh pasien kira-kira ketika untuk melakukan kegiatan apa, ketika harus menghadapi apa. Supaya apa? Kita bisa beradaptasi terhadap kebutuhan pasien. Nih, termasuk juga bagaimana gaya hidup pasien sebelum terjadi serangan. Bahwa pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan dengan anamnesis saja, dengan wawancara saja, tetapi juga dilakukan periksa raba yang disebut dengan palpasi. Nih, palpasi terutama organ-organ yang terkena. Apakah satu sisi ataukah dua sisi tubuh. Kemudian dilihat dari sisi yang sehat. Apakah ada kompensasi dari kelemahan pada satu sisi? Kalau itu ada kompensasi gerakan pada sisi yang sehat atau kontralateral, maka juga dilakukan periksa raba. Jangan-jangan ada kekakuan, ada ketegangan. Maka dilakukan uji coba gerak, ditekuk, diluruskan. Fleksi, ekstensi, diputar tengkurap, diputar tengadah. Nah, kemudian tangannya memutar atau separuh memutar. Kemudian kalau sudah mendapatkan data-data melalui pemeriksaan, apakah wawancara atau pemeriksaan fisik, maka dibuat perencanaan perawatan pijat secara tertulis. Nah, kalau Bapak Ibu ketika memijat tidak pernah dicatat, nah coba sekarang kita tertibkan diri kita. Apakah ada ketika Bapak dan Ibu punya pasien tidak dicatat, tidak didokumentasikan? Halo, apakah Bapak dan Ibu setiap pasien datang selalu dicatat? Jarang dicatat, Pak. Selalu, Pak. Selalu, Pak. Kami selalu catat itu, Pak. Data, keluhan, terus metode terapi yang digunakan. Pak Amin, ini selalu dicatat. Ya, Pak Amin itu yang kemarin dari Jogja itu ya Pak ya?
Betul, Pak. Ya, oh ya, ini Bapak dan Ibu, ini disiarkan stasiunnya dari Klaten. Ya, oke. Wah, bisa main ke Klaten saya ini. Oh, dengan senang hati Pak Amin. Ya, ya, kita bisa saling silaturahim. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau belum dicatat, coba kita tertibkan diri kita. Karena dengan catatan itu, dari situ kita bisa belajar. Gitu. Baik. Sehingga kita bisa mengetahui perkembangan yang kemarin dilakukan apa, sekarang terjadi perkembangan apa, berarti saya harus melakukan apa lagi. Nah, bisa kita pelajari. Oke. Kemudian juga tadi diperhatikan apakah ada kekakuan sendi, hipertonisitas, ketegangan otot, kekakuan sendi, spasma ini juga. Kemudian, ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kita sudah masuk pada rencana perawatan yang harus ditulis di catatan apapun. Apakah buku ataukah kartu pasien. Biar keren Bapak dan Ibu. Karena apa? Bapak dan Ibu sebagai terapis, pengobat tradisional, itu juga menjadi pahlawan bangsa untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, di dalam catatan untuk pasien stroke ini juga dilihat posturnya. Nah, kita tidak usah menguji postur dengan sendirinya, tapi ketika kita mendapati pasien dari cara berjalannya saja sudah bisa kita lihat posturnya itu apakah tegak lurus seimbang ataukah lebih condong miring ke salah satu sisi. Nah, gitu. Sehingga kalau miring ke salah satu sisi, di situ terjadi kelemahan antara masing-masing sisi tubuh. Kemudian dilihat keterampilan motorik halusnya. Kenapa? Karena motorik halus lebih rumit dilakukan. Pasien diminta uji coba untuk menyisir rambutnya, misalnya. Kemudian membuka kancing dan baju sendiri. Nah, nanti Bapak dan Ibu tidak usah periksa, misalnya silakan buka kancingnya, nah, tutup kancingnya. Nah, ketika Bapak dan Ibu akan memulai pijat itu, nanti di hadapan yang buka kancing biarlah pasiennya sendiri. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sekaligus mengamati. Jadi pasien tidak tahu kalau sebetulnya perilaku atau aktivitas pasien itu sedang kita nilai. Motorik kasar, memakai pakaian, dan lain-lain. Kemudian juga kita belajar untuk mengamati kekuatan otot. Nah, kalau Bapak dan Ibu di rumah ada bola kecil, suruh menggenggam, atau kalau tidak, suruh dia ngepal, kira-kira kekuatannya sejauh mana. Dari kepalan itu Bapak Ibu buka, kira-kira kekuatannya sekuat apa. Kemudian palpasi untuk menemukan manakala ketika salah satu bagian tubuh kita raba nyeri.
dan juga uji coba ROM. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita melakukan pijat pada pasien stroke, tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan perawatan yang aman, tenang, nyaman, serta memberikan motivasi dan mengurangi stres. Ini pegang dulu. Ya, sehingga ketika kita melakukan pijat kepada pasien, kita tidak boleh membebani pasien. Ya, dalam kondisi apapun. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menginduksi fungsi dari saraf parasimpatik. Ya, mengurangi adanya udim kalau terjadi pembengkakan, kemudian mengurangi dan membatasi timbulnya kekakuan sendi, nih, terus menghilangkan rasa sakit, kemudian melatih atau meningkatkan penggunaan otot supaya menjadi kuat, kemudian meminimalkan atrofi. Atrofi itu ototnya atau bagian tubuh itu menjadi lebih kecil dan kekuatannya menurun. Kemudian juga ini menurunkan hipotonis atau hipertonis. Nah, kemudian berapa lama sekali dipijat? Frekuensi pijat ditentukan oleh tahap rehabilitasi pasien dan area di mana terapis bekerja. Seorang terapis dapat mulai merawat pasien stroke segera setelah 48 jam kejadian. Kemudian setiap pijatan akan berlangsung beberapa menit. Nanti disesuaikan dengan kondisi kemampuan pasien. Ya, kemudian frekuensinya paling efektif untuk menemui pasien setidaknya setiap minggu. Jadi setiap minggu sekali dilakukan pijat. Apakah kurang dari seminggu? Bagaimana? Boleh. Ya, nanti dilihat dari kondisi berat ringannya pasien. Nah, ini ada yang lewat seperti kemarin, ya juga sudah saya sampaikan. Salah satu buku yang sudah saya tulis untuk menunjang teman-teman para terapis, yaitu Anatomi Fisiologi untuk Terapis. Kalau yang depan tadi itu karya kedua tentang panduan lengkap ilmu pijat. Oke. Nanti bagi yang membutuhkan buku, silakan berhubungan dengan Teh Iis. Nah, bagaimana SOP-nya pijat? Kita sudah masuk ke SOP ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang Bapak dan Ibu nanti-nanti. Ya. Tetapi kita tidak boleh serta-merta langsung ke sini. Maka supaya kita menjadi profesional, tahap-tahap itu perlu kita lalui. Ketika kita ketemu dengan pasien, setelah pasien diminta untuk membuka baju, kecuali dengan celana pendek saja atau celana dalam, bagian yang tidak dilakukan ditutup
dengan selimut boleh, dengan jarik boleh, atau dengan handuk seperti model handuk pantai itu juga boleh. Ya, agar tubuh tidak kedinginan. Kemudian ketika kita akan melakukan pijat, maka dibuka pada area yang akan dilakukan pijat saja. Maka yang pertama adalah kita siapkan alat-alatnya, di antaranya adalah pelumas. Disesuaikan dengan keinginan pasien. Kalau pasien apa saja ya kita boleh pakai minyak atau boleh pakai lotion. Ya, tergantung dari kebiasaan Bapak dan Ibu atau pesanan khusus dari pasien. Kemudian kita siapkan handuk, kemudian air hangat dengan suhu kira-kira 40 derajat. Ya, setelah pasien itu posisi tidur telentang, kita tutup dengan selimut atau jarik atau handuk atau yang lainnya, maka kita buka area yang akan kita kerjakan, yaitu dari bahu sampai dengan tangan. Kita lakukan kompres di bahu dan siku pada area yang terkena. Misal ini yang terkena di bagian kanan, maka bahu kanan dikompres, kemudian siku dikompres. Seraya melakukan kompres, maka letakkan tangan terapis di dadanya pasien. Ya, jadi nanti dadanya juga dibuka sedikit, letakkan dua tangan panjenengan, blek di dadanya pasien. Untuk apa? Sebagai salam pembuka, ya, untuk melakukan kontak awal dan membangun kepercayaan kepada pasien. Sekaligus di sini juga bisa dilakukan untuk doa bersama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberikan kesembuhan. Kemudian minta pasien untuk mengambil napas, bernapas diambil dari hidung, tahan beberapa detik, kemudian hembuskan melalui mulut. Dilakukan 3 kali. Ya. Kalau saya mengatakan demikian, Bapak dan Ibu coba tolong sambil diikuti ya. Nih, supaya tidak menjadi pendengar saja. Ya. Oke, kita buka lengan pasien dan sebagian dari dada pasien, kita kompres bahu dan siku pasien. Seraya kompres berjalan, kita letakkan tangan kita di dadanya pasien, kemudian diminta untuk berdoa. Kemudian setelah diminta berdoa, pasien diminta mengambil nafas melalui hidung. Tahan beberapa detik, hembuskan melalui mulut. Diulang lagi. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekarang sudah mempraktekkan. Monggo Bapak, Ibu, tarik nafas lewat hidung. Tahan beberapa detik, hembuskan melalui mulut. Ulangi sekali lagi ya Bapak. Ambil nafas dengan hidung.
Tahan beberapa detik, hembuskan melalui mulut. Ya. Saya tanya, kalau pasien dilakukan seperti itu, kira-kira yang terjadi pada pasien apa, Bapak Ibu? Lebih tenang. Lebih tenang, rileks. Iya. Pak, rileks. Oke, iya. Kita harus mengkondisikan pasien supaya ketegangan-ketegangan itu minggir dulu. Sehingga pasien itu lebih tenang dan dia lebih percaya diri. Sehingga dia nanti lebih kooperatif. Gitu nggih? Ya. Kemudian kompres ya dilanjutkan nih. Lakukan kompres perlahan. Nah, kompres tetap dilanjutkan di area kaki, di area betis, di area lutut, di area paha, di area pinggul. Ini berarti kompresnya dengan menggunakan apa, Bapak dan Ibu? Handuk. Handuk yang dilipat jadi 2 memanjang. Nah, sehingga setelah kita masukkan ke air hangat, kemudian kita peras, ya, agak apuh istilahnya, supaya airnya tidak ngucur, maka kita letakkan dari kaki syukur sampai ke lipat paha. Nah, nih. Kemudian sambil meletakkan handuk itu dengan menggunakan 2 telapak tangan kita berikan tekanan di atas handuk itu dari bawah ke atas. Nah, ini coba sambil bayangkan Bapak dan Ibu. Nih, kita sedang letakkan handuk tadi. Kita melakukan tekanan sedang perlahan-lahan berirama menggunakan 2 telapak tangan. Ini ya, dari kaki, kemudian tungkai bawah, lutut, tungkai atas, ya. Kemudian sampai juga ke perut dan dada. Kemudian dibalik sekarang yang tekan-tekan kita. Kalau tadi dari kaki sudah naik sampai ke bahu atau ke lengan, sekarang kita balik turun ke lengan, tetapi pada lengan yang sehat. Dulu ya. Nih, jika kita kompres pada lengan yang sehat. Dari lengan turun ke lengan bawah, kemudian turun ke tangan. Misalnya tangan. Kalau kaki ya tadi kaki dari paha, lutut, tungkai bawah, kaki. Nah, kemudian terakhir sudah pegang kedua kaki sejenak sambil ditekan. Oke. Ini akan lebih memberikan rasa percaya diri. Nah, kemudian kompres diangkat. Kemudian dilakukan usapan di bahu, lengan atas, lengan bawah, tangan pada bagian anggota yang sehat. Lakukan pijat effluris, patricis,
dengan tekanan sedang berirama, ya, tetapi agak cepat pada tangan yang tidak terkena dampak. Berarti pada area yang sehat. Ya, dimulai dari bahu, lengan atas, lengan bawah, tangan, kemudian selesai. Ya, coba kita lakukan usapan. Ini turun berarti Bapak dan Ibu. Posisi kita berarti dari atas. Kemudian dilakukan teknik meremas, ya, Patrices. Nih. Kemudian setelah itu, nah, sebentar, maaf ini. Bapak dan Ibu, untuk coba saya minta pendapat. Kalau dengan bahasa Patrices ini, gerakan meremas, coba Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kepada kita salah satu bagaimana caranya. Monggo. Silakan Bapak dan Ibu, kita saling diskusi. Silakan teman-teman. Ya. Yuk, siapa yang Iya, mau diskusi? kalau saya sih Petrisase di sini paling kayak teknik apa mencubit gitu ya. Cuman dia tetap berirama juga. Mungkin skalanya nggak skala tekan sih, lebih ringan. Oke. Ada pendapat lain, monggo. Ramos. Ya, Ada teman-teman, semangat-semangat. Ada pendapat lain, ya. Ya, silakan. Mana? Kalau ada pendapat lain, saya persilakan. Yuk, silakan. Sama aja Pak. Apa yang disampaikan sama Kang Bagja itu, Petrisase itu lebih ke tindakan terapis untuk meremas ya, meremas pasien. Seperti itu Pak. Oke, ya. Supaya kita mempunyai persepsi yang sama dulu. Mencubit dengan 5 jari barangkali sambil ditekan juga. Kalau cubit mungkin cuma 2 jari, tapi Oke. kalau Oh, kita meremas enggak Bu, maaf. Kalau cubit di sini kan kalau kita pakai bahasa sport massage ya. Kalau sport massage itu mencubitnya pakai tetap 5 jari, 10 jari berirama. 10, ya, 10 jari berirama. Gitu maksudnya. Kelihatan video ini? Ini gerakan walken ya. Ya, Walken itu nih, adalah walken. gerakan Patrices, hanya nanti dilakukan di lengan atau kaki. Nah, itu Walken, ya. Iya, kalau itu walken. walken itu. Ini Ini walken ini. Walken, Pak. Bukan Petrisase ini mah. Ya. Iya, itu tapi itu merames kalau di pijat tradisional itu namanya merames. Ini ada campuran Walken sama Petrisasenya. Ini Iya. enggak semuanya Walken. Flurase nih. Nah, flurase. Nah, memang ini kombinasi, nggih. Tapi kan kita yang ambil adalah Patricesnya. Ini walken. Iya. Itu ada knittingnya.
Ini ada masuk pada friction kali ya ini, hampir kayak friction tapi di jalan nih. Oh, dan- Oke. Ya Bu, Oke, sekarang coba saya yo, kasih lagi. itu lagi delete. Piye, apa belas lagi ya? Oke, sebentar ya Pak Ibu. Saya Rapat kasih. kan ora? Niku, Pak. Tapi kalau tutupnya jam piro? Mm, 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 mm. Oke, kita kembali ke oke. Ya. Kemudian kita kembali ke SOP, Pak dan Ibu. Kemudian setelah kita melakukan usapan beserta meremas di lengan tadi, kemudian setelah selesai kita pegang lengan yang terkena dengan lembut. Ya, tadi kan lengan yang sehat. Kemudian sekarang kita lengan yang mengalami kelumpuhan. Kita perhatikan dari satu sisi jaringan ke jaringan yang lain, apakah ada mengalami kontur yang berbeda. Yang di sini istilahnya adalah periksa setiap inci jaringan itu. Termasuk di sini juga dipalpasi di setiap sendi. Apakah mengalami kekakuan atau mengalami kelemahan. Ya, mulai dari bahu, siku, pergelangan tangan, bahkan dari sendi ruas jari-jari. Kemudian kita uji coba rentang geraknya dulu. Ya. Dari rentang gerak misalnya bahu diminta untuk mengangkat lengannya. Mengangkat ke depan sejauh mana bisa. Kalau bisa setengah lingkaran diminta mengangkat setengah lingkaran. Tetapi kalau bisanya seperempat, ya seperempat saja. Kemudian kembalilah. Kemudian diminta mengangkat ke belakang. Bisanya seberapa. Kalau pasiennya terlentang berarti ngangkatnya ke depan, kemudian balik ke belakang. Nih, bisanya seberapa. Kemudian juga di bahu itu juga diuji coba kalau tadi adalah untuk ekstensi ke depan ke belakang, kemudian untuk ekstensi ke samping, abduksi, ya, merentangkan tangannya juga sejauh seberapa
pasien itu bisa. Kemudian kalau sudah turun ke siku, ya, sikunya ditekuk, dapatnya nekuk siku apakah full ring of motion ataukah hanya seperempat atau hanya separuh saja. Nih, pokoknya ini dalam rangka masih uji coba, jadi biar semampunya pasien itu. Karena ini juga menjadi penilaian awal. Kemudian berlanjut ke sendi, ya, supaya fleksi, ekstensi, ditekuk, diluruskan, kemudian miring ke dalam, miring keluar, inversi, eversi. Kemudian diputar pergelangan tangannya, rotasi. Tuh, kemudian sekarang jari-jarinya dari ibu jari sampai kelingking diuji coba supaya digerakkan, ditekuk, diluruskan, 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 ditekuk, diluruskan jari kelingking. Ya, ini sambil kita ingat kira-kira keterbatasannya di mana. Kalau ini waktunya kira-kira ya SOP-nya 3 menit. Oke. Nah, kemudian juga kita lakukan gerakan mengusap, ya, yang dikombinasi nanti dengan gerakan meremas. Ya. Nih, tekanannya sedang, ya. Setiap inci lengan yang terkena mulai dari bahu hingga ujung jari, ya, dilakukan usapan sambil meremas termasuk keniting ini, ya, dari bahu ke ujung jari. Nih, ya. Sama ini dari bahu dilakukan usapan, ya, usapan panjang sampai di pergelangan boleh atau pendek-pendek dari bahu sampai siku dulu, ya, boleh. Kemudian sambil diperhatikan efeknya pada gerakan ototnya. Setelah selesai turun ke lengan bawah dilakukan usapan, kemudian kombinasi meremas, ya. Ini dilakukan. Bahwa setiap usapan itu dilakukan rata-rata 5 kali, ya, 5 sampai 6 kali. Kemudian yang terakhir di ujung jari-jari dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk kita. Ya, dilakukan, ya, tekanan sedang, lambat, berirama. Oke. Kemudian kalau sudah dilakukan pijatan dengan digital kneading. Ya. Coba Bapak dan Ibu sekarang kita lihat video ini dulu. Ya. Digital kneading.
Ini keniding Bapak dan Ibu. Ya, gerakannya seperti itu. Kemudian aduh, maaf Bapak dan Ibu, ini videonya nggak mau dibuka. Ya, oke, saya kembali ke screen. Ya, nah kemudian kita sudah sampai ke langkah tadi kita dari sini bagian bahu kompres, bagian ini sudah oke. Nah, kita sampai sini Bapak dan Ibu. Lakukan pijat digital knitting yang dikombinasi dengan tekanan. Ya, sambil nanti diperhatikan apakah ada tonjolan-tonjolan di setiap persendian. Ya. Kalau di persendian ada tonjolan berarti nanti tekanannya dikurangi. Kemudian dimulai dari mana? Dari bahu samping. Ya. Kemudian dari lengan bagian anggota yang terkena. Kemudian, nah ini dilakukan tadi, yang knitting tadi. Kemudian setelah itu turun ke lengan. Kemudian turun ke lengan bagian dalam. Ya, ini lengan atas. Kemudian setelah lengan atas selesai, kemudian ke siku, kemudian ke lengan dalam bagian dalam. Cuma ke lengan bawah bagian dalam, ya. Nih, ke dalam dan sekitar ulna ini adalah lengan bawah bagian dalam. Ya. Kemudian dilanjutkan ke pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangan selesai, kemudian kita ke jari-jari dan telapak tangan, termasuk punggung tangan. Nah, kalau telapak tangan dan punggung tangan serta jari-jari, nanti yang bermain adalah ibu jari kita. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan ibu jari untuk meraba tonjolan-tonjolan tulang, kalau di antara jaringan nanti didapatkan nodus, tonjolan karena tumpukan laktat, maka dilakukan friction dengan digesek. Bisa maju mundur, ya, bisa menyamping, tinggal arah laktatnya, arah nodusnya bagaimana. Ataukah dilakukan tekan putar.
Sampai merasakan jaringan terlepas. Nah, kalau itu dianggap misalnya area sendi dikira ada perlengketan, nah, itu bisa digesek-gesek sampai kita merasa kalau perlengketannya itu lepas. Ya. Nanti kulitnya tampak merah. Nah, seraya kita melakukan gesekan tadi, kita juga perhatikan pasien. Mengapa? Karena area ini waktunya agak lama. Ya. Mungkin pasien merespon ada rasa sakit. Nah, kalau itu dirasa sakit, nanti tekanannya dikurangi dan disesuaikan yang diadaptasi. Ya. Atau ketika terasa sakit bisa ditahan, kemudian tetap menggesek, nanti ditanya apakah gesekan yang berlanjut itu menambah rasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Nah, kalau gesekan selesai, kemudian diakhiri dengan usapan atau epilurid. Ini menjadi yang perlu diperhatikan. Gesekan lintas serat dilakukan setelah semua jaringan dihangatkan dan dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau ada kalimat ini berarti usapan yang berarti epilurid tadi bisa untuk awalan gesekan maupun untuk mengakhiri gesekan. Kemudian ini ada catatan, dilakukan untuk area yang kaku, hipertonisitas, dan kontraktur. Ya. Hipertonisitas ini ketegangannya meningkat, kontraktur terjadi kekakuan sendi. Sendinya kok tidak bisa digerakkan bebas? Oh, tertahan, berarti kontraktur. Di situ terjadi ketegangan otot, diraba, dipencet, apakah keras atau lembek? Oh, ternyata keras, berarti hipertonisitas. Ya. Artinya apa? Teknik yang ini dilakukan untuk area yang hipertonisitas dan kontraktur saja. Tidak untuk digunakan seluruh anggota tubuh. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan uji ring of motion lagi. Nah, pada sisi yang terkena. Nih, seperti apa? Seperti di awal tadi. Ini sekaligus untuk mengetahui perkembangannya setelah kita berikan pijatan. Nih, ring of motion merupakan teknik terakhir setelah semua teknik digunakan. Kemudian dilakukan latihan pasif. Latihan pasif ini yang membengkokkan adalah terapisnya, yang meluruskan adalah terapisnya, yang menggerakkan anggota tubuh itu terapis, yang mengembalikan terapis. Misalnya tadi adalah siku, yang membengkokkan siku itu terapis, yang meluruskan siku itu adalah terapis. Ini pasif. Kalau yang melakukan sendiri adalah pasien, ini adalah aktif. Nih, catat, bahkan perbaikan terkecil sekalipun. Jadi perubahan sedikit saja, Bapak Ibu catat. Ya. Karena apa? Ini terkait dengan masalah fungsi vital yang ada di otak yang tidak serta-merta segera diperbaiki secara pulih dengan cepat. Ya. Karena memang kodratnya kalau terjadi kerusakan sel saraf,
memang pemulihannya butuh waktu. Jika sisi yang tidak terkena mengalami kompensasi, nah, Bapak dan Ibu ketika pijat pada orang stroke, kalau yang dipijat itu yang lumpuh, pernah nggak memperhatikan sisi yang sehat? Halo? Ya, Pak. Nah, bisa ada kejadian apa ketika Bapak dan Ibu mijat pada yang lumpuh, terus ada nggak kejadian pada anggota tubuh yang sehat? Ya, ada pendapat? Ya, teman-teman, udah Yang pernah satu belum ikut mengalami atau juga terapi atau pijat eh, ke klien yang sakit atau yang gejala lebih stroke? tegang. Silakan. Ya, biasanya yang sehat tuh lebih tegang juga. Mm-mm. Oke, Mas Bintang. Dari mana nih Mas Bintang ini? Saya di Kalimantan, Pak, sekarang. Oke. Kalimantan mana? Selatan, Pak. Oh, Kalimantan Banjarmasin. Selatan. Ya. Saya pernah di Kalimantan Timur, Pak. Ya, dalam rangka Oh, penelitian obat dan tanaman. Ya, iya, Pak. ngambil, Samarinda nggak, itu. ya, ngambil data sampai ke Malinau sana di suku Dayak Abai. Jauh itu. Ya. Selama 20 hari keluar masuk hutan yang ditemui adalah para tabib Dayak. Ya. Oh iya, Balian namanya. Ya, kemudian sampel yang beliau gunakan itu saya cari ke tengah hutan, Pak, bersama penunjuk jalan orang sana. Nah, setiap jam 8 pagi masuk hutan, nanti keluar jam 2 atau jam 3 sore itu baru keluar hutan. Ya. Oke, Wah. jadi pengalaman itu, Pak. Ya. Iya, iya. Oke, saya lanjut kembali. Ya. Jika sisi yang tidak terkena itu mengalami kompensasi, artinya juga mengalami ketegangan atau malah kesetrum kaku. Nah, artinya apa? Di situ terjadi hipertonik namanya. Di sini diperintahkan cobalah untuk memberikan waktu beberapa menit selama sesi pemijatan pada anggota tubuh kontralateral yang mengalami gangguan. Ya. Ketika kok sisi yang sehat itu kesetrum, ya berarti diminta untuk memberikan usapan. Ya. Di situ yang anggota tubuh yang terkena dijeda dulu sedikit, kemudian kita memberi usapan pada yang terkena supaya rileks. Ya, gitu. Bagaimana tekniknya? Teknik yang digunakan sama seperti pada sisi yang terkena. Nih. Oke. Nah, kemudian setelah tahap akhir, ya, maka diberikan gerakan e-fluid dengan mengusap yang agak kuat. Nih, mantep dan panjang. Jadi kalau itu kaki, diusapnya dari pergelangan kaki sampai ke paha panjang.
dari tangan ke lengan bawah, ke lengan atas sampai ke bahu. Jadi usapannya panjang, fluidnya panjang. Gitu. Nah, kemudian selesaikan dengan gerakan fluid lagi dari tangan ke lengan bawah, ke lengan atas, ke bahu. Kemudian di gelang bahu khusus nanti diberikan usapan melingkar. Nih, melingkar ke dalam, melingkar keluar, dibalik. Nah, kemudian dibalik dari lengan atas ke lengan bawah, ke tangan, tapi ini usapannya ringan. Ya, itu beberapa SOP dengan pijat pada stroke. Ya, berarti waktunya berapa nih? 5 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Kemudian 40 menit, 45, 47, 50 menit, kemudian 52 menit, kemudian 54 menit, 55 menit. Ya, kurang lebih 1 jam. Nah, Bapak dan Ibu, setelah memberikan pijatan, jangan lupa dilanjutkan. Nah, nih. Pemulihan untuk bicara. Nah, ini Bapak dan Ibu peragakan. Pasien diminta duduk, kemudian Bapak Ibu di depannya memperagakan ini. Pak Karyo, nah, tolong buka mata dan mulut lebar-lebar. Nah, tolong praktekkan Bapak dan Ibu, yuk praktekkan. Buka mata dan mulut lebar-lebar. Setelah lebar sambil mengucap A, yuk, bareng-bareng yuk. A, 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 A. Ya. Kemudian dilanjut pas ya meringis ya sampai misalnya ada kejadian ngeri kan semua giginya terlihat. Yuk kita meringis giginya terlihat sambil mengucapkan E. 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 Nah, coba yuk. Nah, ini yang terasa apa Bapak dan Ibu ketika mengucap sambil meringis ini? Otot lumayan ketarik. Iya, otot-otot. Ya, otot-otot wajah, bagian mulut sampai ke leher. Ini ketarik semua. Ya. Sekarang lagi yuk praktekkan yang ketiga. Buka mulut dan mata lebar-lebar mengucap I. Yuk. Mulut dibuka. I. 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 Yuk, lagi yuk. Bapak dan Ibu. I. I. Nah, kita saja sehat kadang sulit kan? Nah. Matanya melotot gitu. Matanya melotot kamu, mukanya dibuka. Ya. Kemudian sekarang yang keempat, alis dikerutkan. Kemudian kencangkan otot-otot di atas tulang pipi. Nah, jadi separuh wajah ini dikencangkan, alis dikerutkan. Dan mata dibuka lebar-lebar.
melotot tadi seperti Teh Iis. Ah. Kemudian mengucap O. Yo, alis dikerutkan. Oh, Sambil coba mengucap git kamu praktekin. O. Kamu jelek banget. O. Lagi gitu. Untuk ke klien. Ini nanti untuk klien, gitu loh. Kan klien diminta untuk menirukan, gitu loh. Latihan dulu kamu, nanti klien. Jadi ke klien itu udah gampang. Terus sekarang yang ke-5. Ayo. Kerutkan bibir Anda, dorong rahang ke depan, dan lihatlah. Ayo. Coba kerutkan bibir sambil mengucap Yo. Mata melotot. Mata melotot. Apa yang dirasain? Leher ya? Paring. Nah, nih, jika Anda melakukan latihan ini dengan benar, otot wajah akan terasa seperti baru saja berolahraga. Ini diberikan setiap kita selesai sesi pemijatan. Nah, nanti dievaluasi perkembangannya. Ya. Walaupun ini untuk pasien sulit untuk melakukan, tetapi itu memang penting untuk melatih otot-otot bicara. Oke. Ya, demikian kepada Bapak dan Ibu. Ya, hal-hal yang terkait dengan masalah pijat. Selebihnya ini adalah nanti penjelasan-penjelasan yang bisa dipelajari pada materi yang saya kirimkan. Oke, waktu saya kembalikan pada Teh Iis, monggo. Kalau ada diskusi, saya persilahkan. Alhamdulillah, ini teman-teman ilmu baru ya untuk mengatasi keluhan stroke ya. Untuk kadang-kadang klien itu sulit untuk bicara ya, terus juga dia berkeluar air liur gitu ya, air liur kadang-kadang sulit gitu ya. Nah, untuk ngomongnya berat. Nah, itu untuk latihan yang tadi Pak Paryono jelaskan itu perlu dilatih. Nah, sebelum kita itu mengajarkan kepada klien kita latihan dulu diri kita sendiri. Nah, sama juga dengan public speaking ya. Public speaking juga kita kadang-kadang latihan membenturkan dada ke tembok gitu kayak gitu ke tembok. Jadi kita menggunakan suara dalam kan gitu. Nah, ini juga sama untuk mengatasi stroke ya. Itu teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Punten Teh Ambu Iis,